Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Serafi Bu Tenri hadir lagi sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Kali ini Bu Tenri harus tetap memberikan virus-virus positif untuk terus belajar berbahasa Indonesia. Ini dia, kita mulai materinya, yaitu analisis kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen. Bukan hanya satu karya loh ya, langsung dua, yaitu hikayat sama cerpen. Jangan lupa tuh ada media sosialnya Bu Tenri yang lain, kalian bisa tetap mengikutinya karena di situ ada virus-virus positif tentang belajar berbahasa Indonesia. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kaidah kebahasaan berarti kita langsung ingatnya adalah gaya bahasa ya anak-anak hebat. Gaya bahasanya apa saja sih Bu Tenri? Ini lupa deh. Aliterasi, sinisme, metonimia, sarkasme, simploke, tautologi, repetisi, klimaks, hiperbola, personifikasi. Wah, banyak. Dari sekian yang sudah Bu Tenri paparkan untuk kalian, berapa sih gaya bahasa yang kalian kenal? 1, 5, 10, atau 15? Wah, yang penting kalian hebat karena memang namanya saja masih belajar. Kemudian capaian pembelajarannya adalah memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam hikayat dan cerpen. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen. Kalau kita belajarnya tentang kaidah kebahasaan tapi karyanya langsung dua ya, cerpen dan hikayat. Langsung saja deh Bu Tenri, saya mau menganalisisnya. Baiklah, Bu Tenri akan membaca penggalan hikayat Bayan Budiman. Kutipan hikayatnya adalah, sebermula ada saudagar di negara Ajam, namanya ialah Kojan Mubarak, terlalu kaya, akan tetapi ia tiada beranak. Ia pun berdoa kepada Tuhan dan tak seberapa lama saudagar Mubarak pun beranaklah istrinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Kojan Maimun. Tak heran jika Kojan Maimun adalah anak emas sang saudagar kaya raya. Langsung yang merah, yang kuning-kuning tuh. Ternyata itu adalah gaya bahasa metafora. Yang kalian di sana yang metafora jawabannya pasti benar. Berikutnya, setelah umurnya Kojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Kojan Maimun 15 tahun, ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya. Bu Tenri, kira-kira ini majas apa ya? Hiperbola, karena di situ sudah ada amat, amat, elok, cantik, parasnya ya. Itu sudah didominasi oleh hiperbola. Kata kuncinya hiperbola itu apa? Ya, melebih-lebihkan. Berikutnya, hatta. Beberapa lamanya Kojan Maimun beristrinya itu, ia membeli seekor burung bayan dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan juga. Pada suatu hari Kojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Selangkah lebih maju ke depan dia menatap pujaan hatinya tersebut. Seraya berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Ya, karena memang kutipan hikayat ini menggunakan bahasa Melayu klasik, jadi dominannya memang Melayu klasik ya. Untuk yang Bu Tenri tandai dengan warna kuning, kira-kira gaya bahasa apa? Ya, pleonasme, kata kuncinya adalah ada kemubaziran penggunaan kata ya. Di situ sudah maju, itu kan sudah ke depan begitu ya. Baiklah, kita langsung mulai saja untuk soal berikutnya. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok.
Pagi-pagi saat mentari mulai tampak hingga menggelincir matahari, berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam yang sunyi sepi ini, pamitlah Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua ya yang Bu Tenri beri tanda warna kuning. Yang pertama menggelincir matahari. Ya, di situ ada personifikasi, dan sunyi sepi itu ada sinonim ya, ada tautologi. Kalau personifikasi adalah memanusiakan benda, kalau tautologi tadi ada sinonim ya, ada persamaan makna kata. Berikutnya kutipan hikayat ya, maka marahlah istri Kojan Maimun dan disentakannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya. Tak lagi tampak batang hidung Bibi Zainab meninggalkan tiung mati. Sinedok pars prototo ya. Sebagian untuk keseluruhan ya. Yang diminta itu bukan hanya batang hidungnya Bibi Zainab, tapi secara keseluruhan. Itu dia kutipan hikayatnya. Berikutnya Bu Tenri langsung bergeser ke kutipan cerpen. Hak yang sama untuk bahagia. Wah, kira-kira cerpennya siapa sih ini? Ini dia. Teriris hati ini mendengar perkataan pedas Andika kepada adiknya. Adik Andika tidak sengaja menjatuhkan cenderamata di atas tempat tidur. Namun kata-kata yang keluar dari bibir Andika itu terlalu kasar. Lama-lama aku bisa gila melihat tingkahmu. Ada dua ya yang diblok sama Bu Tenri, diberi tanda warna hijau Tosca. Nah, kira-kira untuk yang pertama, ini dia sinestesia menggunakan peralihan indera. Kalau yang ini kan indera pedas tuh ya pengecap. Awalnya pengecap, tapi ternyata bergeser. Di situ ada ungkapan ya, perkataan pedas harusnya ada di indera pengecap kita, hanya saja sekarang bergeser ke indera pendengaran. Sinestesia untuk mendengar perkataan pedas, dan berikutnya adalah sinisme, sindiran setengah kasar. Di situ aku bisa gila gitu. Baiklah, kutipan cerpen yang pertama lewat kutipan cerpen yang kedua. Sesekali Andika menatap adiknya. Setelah ia berkata kasar, seketika air mata sang adik mengalir menganak sungai. Bukan hanya sang adik berurai air mata, sepertinya semesta ikut bersedih. Langit pun turut menangis melalui gemericik hujan sedari tadi. Ada dua ya yang di awal itu sebenarnya langsung satu baris, satu kalimat yang Bu Tenri blok. Ini dia. Hiperbola, karena di situ ada kata mengalir menganak sungai, dan berikutnya langit pun turut menangis, ada personifikasi memanusiakan benda. Wah, jawaban kamu benar deh. Kutipan cerpen berikutnya. Sang adik terdiam membatu di sudut ruangan itu. Dia tetap mengeluarkan senyum mungilnya meski hatinya bersedih. Apa istimewanya benda itu sehingga Andika tak bisa menahan emosi dan murka kepada adiknya? Ada dua yang Bu Tenri beri tanda. Yang pertama depersonifikasi, ya membendakan manusia. Berikutnya adalah paradoks, kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu dia, mengeluarkan senyum mungilnya meski hatinya bersedih. Berikutnya, mungkin itu yang terlintas pada adik Andika. Namun Andika pun bertanya-tanya dalam hati. Mengapa ia sampai tega menghardik kepolosan hati sang adik? Andika pun mulai menghampiri gadis mungil itu dan memeluknya erat. Terimalah kado yang tidak berharga ini sebagai tanda terima kasihku, ujarnya saat itu. Ada satu ya, sedih dia di situ. Terimalah kado yang tidak berharga. Litates ya, di situ tidak berharga ini lebih merendahkan. Orang terkasih yang telah memberi Andika sebuah kado itu telah berpulang ke pangkuannya 7 tahun lalu. Ia adalah ibu yang melahirkan gadis mungil dalam dekapan Andika saat ini. Wanita paruh-baya yang Andika temui di stasiun Kota Baru dalam kondisi mengenaskan saat itu. Telah berpulang, ya lebih menggunakan konotasi positif. Eufemisme. Kutipan cerpen berikutnya. Bayi, anak kecil, remaja, orang dewasa hingga orang tua seharusnya memiliki hak yang sama untuk bahagia. Tak terkecuali bayi mungil yang dititipkan oleh perempuan tua itu kepada Andika 7 tahun lalu.
Kira-kira majas apa nih? Klimaks ya, dari bawah ke tinggi. Itu dia kutipan cerpennya. Apakah kalian bisa memahami kaidah kebahasaan antara cerpen dan hikayat setelah menganalisis penggalan hikayat Bayan Budiman dan cerpen Hak yang Sama Untuk Bahagia? Wah, kalian hebat. Karena ternyata meskipun hikayat juga menggunakan dominan bahasa Melayu klasik, tetap ada gaya bahasanya. Dan untuk yang cerpen, Hak yang Sama Untuk Bahagia malah didominasi penggunaan bahasa Indonesia yang sudah modern. Itu dia, kalian hebat ya. Terima kasih dari Bu Tenri. Ternyata dengan belajar berbahasa Indonesia secara singkat kalian mendapatkan pemahaman yang sangat padat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serami Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.